Hai, nama aku Elliot. Dan waktu aku masih SMA, aku kena penyakit mengerikan yang membuat aku dikunci di kamarku berminggu-minggu. Beberapa minggu sebelum aku sakit, semua berjalan normal. Aku ke sekolah, ikut kumpul berenang, kami bahkan bikin pesta keluarga di rumah kami beberapa hari sebelum aku sakit. Kami mengundang Tante Carol yang suka menciumku sejak aku umur 5. Aku belum pernah ciuman. Hal terakhir yang aku mau itu tanteku menciumku di bibir. Ugh, ya Tuhan. Anyway, semua sepertinya normal untuk sesaat. Tapi di Sabtu pagi ini, aku merasa badanku sakit-sakit parah. Aku bangun dan aku tahu ada sesuatu yang salah. Rasanya jijik dan mengerikan, kayak ototku berdenyut di bawah kulitku. Aku bilang bapakku kalau aku nggak enak badan, dan itu malah memperburuk keadaan. Dia mulai memarahiku, kesal karena aku malas dan pura-pura supaya aku nggak perlu pergi. Bapakku suka berenang lebih dari aku. Seakan dia mewujudkan mimpinya lewat aku. Walaupun aku gemetaran dan demam, aku berusaha berdiri dari kasur. Ini lebih baik daripada berantem sama dia. Belum lagi pacarku, Laila, punya rencana untuk kami setelah aku berenang. Dia bilang setelah pertandingan ini, kami akan bertemu di mobilnya dan ciuman untuk pertama kalinya. Dia mau ciuman pertama kami spesial, jadi kami menunggu. Jadi, aku pergi ke kompetisi. Setiap salah satu teman timku menyentuhku, aku pengen teriak. Badanku seperti terbakar. Tapi aku memaksa untuk senyum dan pura-pura baik-baik saja. Lalu, perlombaannya dimulai. Waktu aku menyentuh air, aku merasa nggak bisa nafas. Badanku teriak padaku. Aku merasa ombak yang panas dan dingin secara bersamaan. Lalu, semua jadi gelap. Hal terakhir yang aku rasakan adalah aku mengambang di kolam. Aku bangun di pinggir kolam dengan teman satu timku, Toby, membungkuk di atasku, memberikan aku mulut ke mulut. Dia bersorak waktu aku buka mataku. Orang tuaku bergegas ke sampingku, bertanya apa aku nggak apa-apa. Tapi aku nggak tahu harus bilang apa. Aku nggak mau bikin keributan lebih, jadi aku bilang aku nggak sengaja menelan air. Kompetisinya berakhir di sana. Aku minta maaf ke Laila dan bilang kalau aku harus pulang dan istirahat. Aku bangun di tengah malam dan hampir nggak bisa menggerakkan ototku. Waktu aku berhasil duduk, aku lihat bayanganku di cermin dan aku membeku. Ada bercak ungu di seluruh badanku. Saat ibuku melihatku, ia langsung buru-buru membawaku ke rumah sakit. Waktu dokternya masuk, mereka memakai baju hazmat. Aku nggak percaya. Untuk pertama kalinya, aku takut. Benar-benar takut. Mereka menusuk-nusukku dan bilang kalau aku demam tinggi banget. Yang lebih parah, mereka nggak tahu apa yang salah denganku. Mereka pikir aku kena penyakit aneh baru dan mereka bilang aku perlu dikarantina di rumah sampai mereka dapat hasil tes darahku. Aku takut banget. Waktu aku pulang, orang tuaku langsung mengunciku di kamar. Aku nggak boleh keluar untuk ke kamar mandi. Aku nggak boleh masuk dapur. Aku nggak boleh lihat orang tuaku. Makananku ditaruh di atas piring sekali pakai dengan alat makan sekali pakai. Lalu, semua makin parah. Aku bangun di atas meja di ruang tamu. Ada dokter yang membungkuk di atasku. Aku pikir mungkin aku pingsan, tapi dokternya mengeluarkan gergaji besar, memegang kakiku, dan bilang kalau aku harus diamputasi. Aku nggak tahu dia bilang apa. Aku mulai teriak. Aku bilang kalau aku nggak bisa berenang tanpa kakiku. Lalu, tiba-tiba, ibuku ada di sana. Aku mengedip dan sadar kalau aku dari tadi tiduran di kasur. Ibu menjelaskan kalau aku mengigau berjam-jam karena demamku. Aku teriak tentang berenang dan bapakku. Aku merasa malu, tapi ibu kasih aku handuk dingin dan menenangkanku. Beberapa jam kemudian, aku mulai merasa normal. Waktu aku keluar, aku dengar ibuku sedang telepon. Ternyata, Tante Carol mengalami hal yang sama, tapi dia nggak selamat.
Aku merasa seperti tercekik. Tanteku sudah nggak ada. Dan penyakit ini mematikan? Apa ini bakal membunuhku juga? Aku chat Laila agar tenang, tapi dia mau datang dan melihatku. Aku bilang padanya aku nggak bisa ambil risiko kalau dia sakit dan dia jadi marah. Aku bilang kalau itu nggak adil dan aku merasa sedih. Lalu, aku bukan satu-satunya dengan penyakit ini. Toby chat dan bilang kalau dia juga kena. Aku takut banget. Apa temanku bakal mati? Apa semua tim renang juga kena? Aku chat Toby, aku minta maaf untuk semuanya. Dan dia bilang kalau harusnya aku nggak ikut berenang kalau tahu aku sakit. Dia menyalahkanku karena membahayakan seisi sekolah. Dan dia nggak salah. Malam itu Laila mengetuk jendelaku. Aku sadar kalau dia juga penuh dengan bercak sepertiku. Aku minta maaf, tapi dia bilang dia nggak apa-apa. Sekarang kami bisa menghabiskan waktu bersama karena berdua sakit. Laila berbaring di sampingku dan akhirnya kami ciuman pertama kali. Untuk pertama kali dalam beberapa hari ini aku merasa nggak sendirian. Dia bilang kalau belum ada orang yang sakit lagi dan aku merasa lega. Beruntung banget nggak tuh? Suatu malam kami sedang tiduran di kasur. Teleponku bunyi dan itu dari rumah sakit. Aku sadar mereka mungkin telepon tentang hasil labku, jadi aku angkat dengan semangat. Tapi apa yang mereka bilang bakal mengubah hidupku. Aku kena penyakit yang belum dinamai, dan mereka harus pelajari lebih lanjut. Tapi mereka tahu gimana penyebarannya. Kamu hanya bisa dapat dari mencium orang yang terinfeksi. Awalnya aku lega. Aku dapat ini dari tanteku. Artinya nggak ada orang di sekolah yang bakal sakit selain Toby dan Laila. Tapi aku belum cium Laila waktu dia sakit. Aku hanya cium Toby karena resusitasi jantung paru. Yang artinya aku menatap Laila, mataku berkaca-kaca. Dan aku tanya kenapa dia selingkuh. Awalnya dia mulai menangis dan bertanya kenapa aku nggak percaya dia. Lalu akhirnya dia ngaku. Dia bilang Toby menang lomba berenangnya dan dia harus menciumnya untuk merayakannya. Aku nggak percaya apa yang aku dengar. Aku suruh Laila untuk pergi. Malam itu penyakitnya menghantamku lebih keras. Aku menangis, hancur karena habis putus dan rasa sakit yang aku rasakan. Di akhir semua ini, aku chat ke semua teman renangku. Mereka hubungi aku, menenangkanku. Selama waktu penyembuhanku, mereka ada di sisiku, mengirimkanku video dan lelucon dan memeriksaku. Suatu malam, waktu demamku lagi paling tinggi, aku buka jendela dan melihat teman-temanku di halaman. Mereka memegang papan dan piala. Piala yang harusnya aku dapat kalau aku menang lomba. Mereka bilang mereka ada untukku dan aku berhak dapat piala. Lalu bapakku berdiri di depan pintu. Dia bilang dia dan teman satu timku yang mengatur semua ini. Bapakku bahkan minta maaf karena mendorongku terlalu keras. Dia bilang harusnya dia nggak menyuruhku datang kompetisi. Dengan lega, aku memaafkannya. Dia janji untuk nggak mendorong terlalu keras tentang renangku. Tahu bahwa bapakku nggak akan menekanku lagi membuat aku jadi bisa tenang. Selama beberapa hari, teman-temanku ada di halaman setiap hari, menyanyi untukku, bercanda, dan menemaniku dari jarak yang aman. Butuh sebulan lagi sampai aku merasa lebih baik. Demamku bertahan berminggu-minggu dan aku sempat pikir itu nggak akan berakhir. Waktu aku bisa mengambil langkah pertama keluar dari kamarku, aku lega. Aku belajar banyak dari pengalaman ini. Walaupun mengerikan, aku belajar kalau teman sejati akan mencari cara yang aman untuk terus ada untukmu. Harusnya nggak ada yang menekanmu untuk melakukan sesuatu yang nggak aman atau sesuatu yang kamu nggak nyaman. Sekarang aku balik ke sekolah dan berenang lebih baik dari sebelumnya. Apakah kamu menemukan kelinci? Cowok yang tidur. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya.